Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, utusan dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jeneponto. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan esai yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama itu tentang ke-IPM-an. IPM didirikan pada 18 Juli 1961 di Surakarta. Tujuan IPM-nya itu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Struktur IPM itu ada beberapa. Yang pertama PP, pimpinan pusat; PW, pimpinan wilayah; PD, pimpinan daerah; PC, pimpinan cabang; dan TR, turunan ranting. Adapun tingkat pengkaderan di IPM itu ada beberapa. Yang pertama, taruna nomor 1, TM2, TM3, dan TM utama atau paripurna. Adapun surat semboyan dari Quran surat semboyan IPM itu sendiri, ada Quran surah Al-Qalam ayat 1 atau ayat pertama, yaitu Nun wal qalami wa ma yasturun. Adapun paradigma IPM itu sendiri atau cara pandang berbentuk gerakan, yang pertama GKT, gerakan kritis transformatif; kedua GPK, gerakan pelajar kreatif; dan yang ketiga itu GPR, gerakan pelajar berkemajuan. Adapun isu-isu strategis IPM yang saya ketahui, yang pertama good parenting. Kedua itu penurunan angka pekerja pada anak, pencegahan pernikahan usia dini, penurunan kekerasan pada perempuan dan anak. Terus itu pertanyaan selanjutnya mengenai tentang bagaimana kondisi cabang dan daerah masing-masing. Yang saya ketahui, kondisi kondisi daerah sekarang itu kurang pasif atau kurang berjalan, karena mungkin dilihat dari situasi dan kondisinya, banyak para pimpinan daerah itu melanjutkan tingkat pendidikannya yang lebih tinggi di luar daerah, sehingga pimpinan daerah itu macet atau stagnan di situ saja, tidak ada pergerakan. Sama peribahasa yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, daerah mati meninggalkan cabangnya. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu ada analisis sosial. Yang saya tahu di sini atau yang kami pelajari, kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat itu sangat memprihatinkan, karena masyarakat itu pertama sekarang dunia Gen Z, perubahan begitu pesat dikarenakan teknologi yang merajalela. Banyak masyarakat sekarang menyalahgunakan teknologi tersebut. Contohnya remaja-remaja sekarang mengupdate video-video yang tidak sewajarnya, tidak senonoh, mencari informasi atau data-data yang tidak baik, bukan untuk belajar atau bahkan untuk mengimplementasikan ke depannya atau mengimplementasikan lebih baik ke depannya. Terus pertanyaan selanjutnya itu aspirative inquiry adalah metode yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk perubahan yang positif dengan memfokuskan pada pengalaman pribadi. Nah, dari apresiatif inquiry ini mengajarkan bahwasanya metode ini perlu dikembangkan atau perlu dianalisa kembali hal-hal apa saja yang menjadi kemampuan orang itu sendiri. Contohnya, saya mampu dalam teknologi, maka saya itu harus mengembangkan untuk mengasah teknologi itu, AI-nya, ataukah saya mampu dalam public speaking. Nah, di sini saya harus mengembangkan cara saya berpublic speaking supaya orang-orang bisa tertarik apa yang saya sampaikan dan bisa mengimplementasikannya.
Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang saya ketahui tentang Muhammadiyah? Di sini Muhammadiyah itu sendiri organisasi yang sangat besar, salah satu organisasi yang sangat besar dan tertua di Indonesia. Muhammadiyah itu sendiri adalah Muhammad adalah nabi, utusan Allah yang diturunkan ke bumi, nabi terakhir yang membawa risalah dan membawa kebenaran. Nah, sedangkan dia itu sendiri adalah pengikut. Jadi bisa kita artikan bahwasanya Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Terus tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi tercapainya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terus ideologi Muhammadiyah itu sendiri terpatri dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 114, landasan normatifnya. Kedua, mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ketiga, kepribadian Muhammadiyah. Keempat, mantum keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM. Dan yang kelima itu pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Adapun beberapa otonom Muhammadiyah, yang pertama itu Aisyah, Pemuda, Nasyatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, HW yang saya ketahui. Terus ke-15, jelaskan Muhammadiyah pada abad pertama dan abad kedua. Di sini abad pertama itu abad berdirinya Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah sendiri itu menentukan arah kiblat yang selama itu pada saat itu arah kiblatnya tidak sesuai dengan arah kiblat yang telah ditentukan di Ka'bah. Terus untuk sekarang Muhammadiyah itu sendiri berkontribusi dalam memberikan berpartisipasi dalam saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang saya ketahui di berita Muhammadiyah itu sendiri, Muhammadiyah memberikan bantuan berupa alat-alat kesehatan, alat-alat bantu, alat-alat peralatan apapun yang dibutuhkan orang-orang Palestina yang sekarang terjadi di sana. Pertanyaan selanjutnya itu di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama? Di Gua Hira. Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terus apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awalun? As-sabiqunal awalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan yang ketiga, pertanyaan selanjutnya, di manakah Nabi Muhammad beristirahat ketika Isra Mi'raj bersembunyi? Pertanyaan berapa itu? Ke-18, di Gua Sur. Siapakah yang dimaksud dengan Khulafa ar-Rasyidin? Khulafa ar-Rasyidin itu sendiri adalah sahabat-sahabat Nabi yang menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad. Itu ada 4 sahabatnya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan 4 itu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Nun wal qalam